Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Umi Galuh yang alhamdulillah wa syukurillah kita sama-sama bersyukur pada saat ini masih diberi kesehatan, umur yang insya Allah bermanfaat. Semoga bisa menjaga dan menjalani amanah ini sebaik mungkin. Tanggung jawaban di akhirat. Sebenarnya tidak akan ngomong lagi sih, tidak akan bicara lagi, tapi berhubung ada yang meminta, ya saya mencoba untuk memenuhinya. Alhamdulillah, hanya satu sih pertanyaannya, tidak banyak, tapi jawabannya yang pasti akan banyak, yaitu tentang persoalan yang sedang melanda di negara kita ini, yang sangat-sangat sekali viral, yaitu masalah perpindahan ibu kota. Perpindahan ibu kota itu adalah bukan sesuatu hal yang gampang, bukan sesuatu hal yang urgensi, dan bukan sesuatu hal yang memang betul-betul harus dilakukan. Mengingat dengan keadaan, kondisi, situasi negara kita ini sedang mengalami berbagai persoalan, baik itu agama, hukum, pendidikan, sosial, budaya, dan segala macamnya. Kompleks sudah persoalan yang dihadapi negara ini. Adalah bukan sesuatu hal yang menjadikan sebuah solusi. Kalau sampai akhirnya pihak pemerintah justru malah memutuskan akan berpindah ibu kota. Yang semestinya nih, menurut kita, masyarakat biasa, paling tidaklah sebelum kita bepergian, mandi itu udah pasti, ya. Menggunakan pakaian setelahnya, meskipun tidak baru, yang penting layak, dan sarana-sarana lainnya yang diperlukan saat kita bepergian. Itu hal yang kecil dan sederhana, apalagi dengan pemindahan ibu kota. Menurut kabar dari sekitar masyarakat yang memang kompeten dan memahami tentang sebenarnya arahnya kemana, tujuannya bagaimana, mungkin itu perlu kita pikirkan, sikapi sejauh mana apa yang dilihat dan didengar itu adalah sesuatu hal memang masuk akal. Jadi nggak perlu sebenarnya berpikir terlalu jauh. Ibarat kita masuk kepada sebuah lubang di situ tuh ada macam-macam. Apa yang mesti kita pikirkan? Yang ada dalam pikiran kita hanya satu, bagaimana caranya bisa keluar dari lubang itu. Artinya keluar dari lubang itu bukan berarti menghindar, menjauh, tapi menyelesaikan apa yang ada di dalam lubang itu sehingga kita mampu
menyelesaikan persoalan itu. Jadi kalau hanya untuk sekedar pergi, apa artinya? Ini menurut pemikiran kita, masyarakat kecil. Yang paling punya duit juga cuma 100-200 ribu lah. Nggak lebih dari itu. Entah kalau yang lebih dari itu, pemikirannya seperti apa. Karena apa? Dampak dari sesuatu hal yang telah terjadi itu sangat luar biasa bagi kami yang di bawah. Kami mau bertindak ini salah. Mau bertindak itu pun salah. Karena berbagai macam persyaratan yang tidak masuk akal harus kami ikuti. Yang sebenarnya itu tidak perlu dan tidak penting. Jadi kita ini berpikir, sebenarnya maunya apa sih? Yang semestinya kami ini diberi keleluasaan untuk bisa berbuat, toh kami tidak melanggar hukum. Dan kalaupun toh memang ada di antara kami yang melanggar hukum, kan jelas ada hukumnya yang akan membuat pelanggaran-pelanggaran itu bisa dijatuhkan, apakah itu pidana ataupun perdata. Jadi sangat mudah. Jadi jangan digiring kami untuk membawahi pemikiran-pemikiran kami kepada sesuatu hal yang jelas-jelas kami ini menjadi berontak. Silakan berpikir. Sejauh mana Anda mampu mensikapi, tentang segala sesuatu halnya. Terus, ayo kita sama-sama menyelesaikan, menuntaskan segala persoalan-persoalan itu. Diajak seluruh warga negara Indonesia yang berbagai macam corak, suku, budaya, dan segala macamnya. Kemampuannya, kepintarannya, kecakapannya. Ayo gabungkan untuk menjadi satu kesatuan dalam pembedahan dalam penyelesaian apa yang sedang terjadi. Jadi nggak bisa masing-masing. Sikap, sifat, karakter yang ada di negara ini meskipun bersuku-suku, berbeda-beda, tapi tetap kita ini semua sama, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetap satu tujuan. Karena kami semua memiliki jiwa Pancasila yang menyangkut dalam ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat sila pertama. Lalu dari para leluhur-leluhur kami diarahkan untuk senantiasa selalu berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga terciptalah persatuan Indonesia. Dan di situ hasil dari persetujuan apa, dari persamaan sikap, disiplin ilmu, dan lain sebagainya,
sehingga membentuk sesuatu lagi kepribadian-kepribadian menjadi sebuah kelompok-kelompok yang melahirkan adanya musyawarah, mencapai kesepakatan, dengan seadil-adilnya. Maka terbentuklah berbagai macam ormas-ormas. Merasa, aduh, aku lebih suka dalam bentuk lembaga ini, organisasi ini disesuaikan dengan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan dari organisasi ini, dari perkumpulan ini, hasil daripada persamaan-persamaan sikap ini, maka di situ ada pemimpin, maka dijadikanlah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan keadilan. Maka dengan adanya saling bentukan ini, bentukan itu menjadi satu kesepakatan, menjadi satu keputusan, maka semua diuntungkan, semua disenangkan, menjadi bahagia bersama, adil merata. Maka sila kelima terakhir terwujud, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu titik ukurnya. Jadi sederhana, menyelamatkan negara ini sederhana, kembali kepada diri kita masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan, keadaan, disiplin ilmunya yang luar biasa, cerdas-cerdas kok bangsa ini. Semua mampu berinteraksi, bersosialisasi, bahkan sampai mendunia juga banyak, tidak sedikit anak-anak kita itu. Tapi apa hanya sekedar cukup dibanggakan? Tidak. Tapi beri peluang, beri kesempatan bagi mereka untuk bisa berkiprah dan berkarya di negerinya sendiri. Sehingga akan menjadikan pembentukan-pembentukan karakter yang betul-betul menjadikan pilarnya negara ini menjadi satu kesatuan. Kan jelas jadinya kalau sudah seperti itu. Jadi ajak berpikir kami ini rakyat, bukankah negara ini milik rakyat? Jangan semau gue, jangan semau-maunya, terserah gue. Negara ini mau dijual kek, negara ini mau digadekan kek. Toh yang penting rakyat dikasih BLT, dikasih kartu sehat, dikasih bantuan yang tidak seberapa, yang justru malah menjadikan ladang korupsi. Bagi mereka yang merasa diri sebagai bagian daripada panitia-panitia itu. 100.000 diberikan terhadap masyarakat, 5 triliun mungkin kalau dikumpulkan menjadi bagian daripada para panitia itu. Tapi giliran terpentoknya segala persoalan, baru kami ini diajaknya untuk berpikir, bahkan hanya sekedar diajak saja. Nggak adil kalau seperti itu. Ironis. Saking mudahnya, saking empuknya lahan korupsi di negara ini, sehingga manusia yang termuda sekalipun terkecoh dan terbawa, tergiur untuk menjadikan sebagai gelarnya koruptor termuda. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Sudah keblinger semua. Sekarang kita jujur-jujuran aja lah.
Ya, jujur-jujuran aja. Audit keuangan negara, seleksi orang-orang yang ada bagian tertentu dalam penyelesaian masalah keuangan. Kan rasanya tidak masuk akal, bangkrut kok sama-sama. Seragam berjamaah. Ini bangkrut, itu bangkrut, ini bangkrut, itu bangkrut. Akhirnya menjadi bagian daripada pemerintah untuk membantu. Nah, sedangkan kami rakyat yang hanya butuh satu piring nasi, sekedar mengisi perut untuk sekolah, sulitnya luar biasa. Yang lagi sakit karena tidak mampu untuk masuk rumah sakit karena harus ada DP 10 juta untuk bisa mendapatkan sebuah kamar, dibilangnya kamar penuh padahal masih kosong. Tidak adil, sangat tidak adil yang diberikan untuk kami masyarakat, warga negara Republik Indonesia. Tidak perlu ragu tentang cintanya kami terhadap NKRI ini. Tidak perlu juga kita harus mengatakan saya NKRI, saya Pancasila. Bullshit. Coba pikir baik-baik. Apa arti Pancasila itu? Apa arti NKRI itu? Apakah cukup NKRI itu adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Benar, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus mengaku diri saya NKRI, tapi kerjanya memecah belah, korupsi, maksiat. Apa itu NKRI? Bukan. NKRI itu adalah orang yang patuh terhadap hukum, amanah terhadap apa yang diembankan kepadanya, dan selalu jujur dalam segala tindakan. Apalagi mengaku saya Pancasila. Pancasila itu ada 5 butir loh. Kok bisa mengakui saya Pancasila? Tapi telanjang. Dan makanya bangke. Saya Pancasila. Tidak lucu. Tapi apapun itu, kita masih tetap bersabar, menunggu keputusan-keputusan, dan berharap suatu ketika akan ada satu perubahan. Karena kami yakin bangsa Indonesia ini hanya Allah semata yang akan menurunkan segala pertolongan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup itu bagi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.